Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Fisa Glora dengan NPM 2340402080. Video ini akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dan bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa. Mari kita pelajari bersama-sama apa sih ekonomi moneter itu. Ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran uang dalam perekonomian. Uang bukan hanya sekedar alat untuk bertransaksi, tetapi juga memengaruhi inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Faktor-faktor yang berdampak pada daya beli, harga barang, dan tabungan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua berurusan dengan uang. Uang memengaruhi harga barang yang kita beli, bunga dari pinjaman yang kita ambil, hingga nilai tukar mata uang jika kita berpergian ke luar negeri. Oleh karena itu, mempelajari ekonomi moneter sangat relevan. Nah, untuk memahami ekonomi moneter, kita perlu tahu dulu apa fungsi uang dalam perekonomian. Fungsi uang dalam perekonomian terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai alat tukar. Uang adalah alat yang memudahkan kita untuk bertukar barang atau jasa. Bayangkan jika kita hidup di zaman barter, kita harus menemukan orang yang memiliki barang yang kita inginkan dan mau menukarnya dengan barang yang kita miliki. Uang menghilangkan kesulitan ini. Yang kedua yaitu sebagai satuan nilai. Untuk memberikan nilai yang pasti pada barang dan jasa, membuat kita mudah membandingkan harga. Sebuah barang bisa dihargai dalam suatu uang, sehingga kita tahu berapa nilainya. Yang ketiga, sebagai penyimpan nilai. Untuk memungkinkan kita menyimpan kekayaan, berbeda dengan barang yang mungkin rusak atau busuk, uang bisa disimpan untuk digunakan di masa depan. Inilah yang memungkinkan kita untuk menabung atau berinvestasi. Kita juga sekarang punya berbagai jenis uang, sebagai uang fisik yang bisa kita pegang, dan uang digital yang kita bisa akses melalui aplikasi di ponsel kita. Nah, sekarang kita beralih ke kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara, seperti Bank Indonesia, untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, menjaga stabilitas harga. Salah satu tujuan utamanya adalah mengendalikan inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini juga membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, jenis kebijakan moneter. Ada 2 jenis kebijakan moneter utama. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yang mana ini adalah kebijakan untuk mendorong perekonomian ketika pertumbuhan sedang lesu. Dalam kebijakan ini, bank sentral akan meningkatkan jumlah uang beredar dengan menurunkan suku bunga. Dengan suku bunga yang rendah, orang cenderung meminjam lebih banyak untuk berkonsumsi dan investasi, sehingga ekonomi bergerak lebih cepat. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Sebaliknya, kebijakan ini diterapkan ketika inflasi terlalu tinggi. Bank sentral akan mengurangi jumlah uang beredar dengan menaikkan suku bunga. Dengan begitu, konsumsi dan investasi berkurang dan harga barang dan jasa bisa kembali stabil. Instrumen kebijakan moneter. Bagaimana bank sentral menjalankan kebijakan moneter? Ada beberapa instrumen yang digunakan. Yang pertama, suku bunga. Bank sentral dapat mengubah suku bunga sebagai acuan. Ketika suku bunga diturunkan, pinjaman menjadi lebih murah, sehingga masyarakat cenderung meminjam lebih banyak untuk berbelanja atau berinvestasi. Sebaliknya, saat suku bunga naik, konsumsi dan investasi cenderung berkurang. Yang ketiga adalah rasio cadangan wajib. Bank sentral menentukan berapa banyak uang yang harus disimpan oleh bank komersial sebagai cadangan. Jika presentasi cadangan wajib diturunkan, bank punya lebih banyak uang untuk dipinjamkan. Ini menambah jumlah uang yang beredar, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak kebijakan moneter terhadap ekonomi. Mari kita lihat bagaimana kebijakan moneter memengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Yang pertama, dampak pada inflasi. Kebijakan moneter kontraktif dapat membantu menurunkan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, sehingga permintaan tidak terlalu tinggi, sedangkan kebijakan moneter ekspansif bisa mencegah deflasi atau penurunan harga barang yang ekstrim. Yang kedua, dampak pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter ekspansif sering diterapkan ketika ekonomi sedang melemah, seperti dalam masa kritis atau resesi. Dengan kebijakan ini, masyarakat didorong untuk berbelanja dan berinvestasi yang pada akhirnya membantu pertumbuhan ekonomi.
Yang ketiga yaitu tingkat pengangguran. Dengan kebijakan ekspansif, permintaan barang dan jasa meningkat, sehingga bisnis perlu mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Sebaliknya, kebijakan kontraktif dapat mengurangi permintaan yang dapat mengakibatkan penurunan penciptaan lapangan kerja. Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa kebijakan moneter memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan kebijakan yang tepat, Bank Sentral bisa menjaga inflasi tetap terkendali, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi pengangguran. Kebijakan moneter adalah salah satu alat utama yang digunakan pemerintah untuk menjaga agar ekonomi tetap stabil dan seimbang, terutama dalam menghadapi tantangan seperti inflasi tinggi atau resesi. Memahami konsep ini bisa membantu kita sebagai masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang ekonomi moneter dan kebijakan moneter bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan ekonomi karena setiap keputusan moneter akan berdampak pada kehidupan kita semua. Sampai jumpa.